Piala Kemerdekaan telah memasuki pertandingan kedua. Itu berarti setiap tim tinggal menyisakan satu pertandingan lagi yang harus dimainkan. Pertandingan yang sekaligus menjadi penentu siapa yang akan meraih gelar juara. Jika melihat klasemen saat ini, Timnas Mali berpeluang besar meraih gelar juara, di mana mereka cuma membutuhkan hasil imbang saat melawan Indonesia nanti. Sementara Timnas harus meraih kemenangan ketika melawan wakil Afrika tersebut. Dengan situasi yang ada, kini banyak pengamat lebih menjagokan Mali ketimbang Indonesia. Namun, ada yang juga mendoakan semoga tim Garuda mampu memberikan kejutan di pertandingan terakhir nanti. Hal berbeda malah diungkapkan oleh Timnas Mali. Meski diunggulkan, namun mereka tak mau meremehkan kekuatan dari Timnas, karena Indonesia pastinya memiliki kelebihan yang bisa saja membuat mereka meraih kemenangan. Dan untuk itu, inilah cerita jelang pertandingan penentu antara Indonesia dengan Mali di ajang Piala Kemerdekaan. Ya, di ajang Piala Kemerdekaan tahun ini, performa dari Timnas Indonesia boleh dikatakan cukup memuaskan. Dari dua laga yang mereka mainkan, Putu Panji dan kawan-kawan belum pernah sekalipun merasakan kekalahan. Untuk pertandingan pertama, Timnas Indonesia bermain imbang saat melawan Tajikistan. Dalam laga ini, hasil itu seharusnya layak disesali, karena sebelumnya tim Garuda sempat unggul 2 kali sebelum akhirnya disamakan oleh pemain Tajikistan di menit-menit terakhir. Namun apa daya, mau tak mau Timnas Indonesia harus menerima hasil tersebut dan membuat Coach Nova langsung melakukan evaluasi soal kekurangan yang masih dimiliki oleh timnya. Pada pertandingan kedua, hasil lebih baik ditunjukkan oleh Timnas Indonesia saat melawan Uzbekistan. Dalam laga ini mereka mampu meraih kemenangan dengan skor 2-0. Hasil yang saat itu cukup mengejutkan karena Uzbekistan adalah juara Piala Asia beberapa waktu yang lalu. Dengan hasil ini semakin membuktikan jika Coach Nova telah belajar dari pertandingan sebelumnya. Pelatih kelahiran Semarang itu juga sudah mengantisipasi kelemahan yang dimiliki oleh Timnas. Buktinya, selain mampu mencetak 2 gol, gawang dari Timnas Indonesia juga clean sheet hingga pertandingan selesai. Berkat hasil tersebut, kini membuat Timnas Indonesia telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga yang mereka mainkan. Hal yang membuat Timnas untuk sementara berada di posisi kedua di bawah Timnas Mali yang masih sempurna berkat 6 poin yang mereka kumpulkan. Sementara 2 tim lain, yakni Tajikistan dan Uzbekistan, telah memastikan diri jika peluang mereka untuk meraih gelar juara sudah tertutup. Saat ini Tajikistan cuma mengumpulkan 1 poin, sementara Uzbekistan belum mengumpulkan poin sama sekali. Penentuan juara Indonesia versus Mali. Kini ajang Piala Presiden tinggal menyisakan 2 kandidat soal siapa yang akan menjadi juaranya. Mereka adalah Timnas Indonesia dan Timnas Mali. Dalam laga penentuan nanti, tim Garuda wajib waspada karena kekuatan Mali lebih baik dibandingkan dengan 2 tim sebelumnya. Hal itu terbukti dengan 2 hasil pertandingan yang mereka dapatkan. Pertama, Timnas Mali berhasil mengalahkan Uzbekistan dengan skor 5-1. Sementara di pertandingan kemarin, mereka kembali meraih kemenangan dengan skor 4-2. Jika melihat skornya, penyerang Mali tentu wajib diwaspadai oleh Timnas Indonesia, karena dalam 2 pertandingan saja, mereka mampu mencetak 9 gol. Soal pertandingan penentu nanti, pelatih Mali yakni Adama Diallo langsung memberikan pesaing kepada Timnas Indonesia. Intinya, Timnas Mali akan berusaha meraih kemenangan di setiap laga yang mereka mainkan. Persiapan untuk menghadapi Piala Dunia terus kami matangkan. Kami datang ke sini untuk menang. Kami akan bermain untuk menang dan itu terus kami tanamkan agar tim bisa terus menang di setiap laga, kata Adama Diallo pada media.
Timnas Mali tak mau remehkan Indonesia. Meski yakin akan meraih kemenangan, namun Timnas Mali tetap tak mau meremehkan Timnas Indonesia. Alasannya adalah karena tim Garuda berstatus sebagai tuan rumah dan mereka pastinya bakal mendapatkan dukungan dari ribuan supporter mereka. Selain itu, Timnas Mali juga menilai jika kekuatan dari Timnas Indonesia semakin hari semakin baik. Belum lagi dengan ketambahan beberapa pemain diaspora yang pastinya bakal memberikan warna baru di lapangan. Sejauh ini, meski belum terlalu mencolok, tapi peran dari para pemain diaspora sudah terlihat. Tentunya yang ditunjukkan oleh Matthew Baker ketika dirinya terus tampil konsisten di lapangan. Belum lagi ketambahan dari pemain diaspora yang lain. Contohnya adalah Ezer Jacob yang di laga pertama berhasil memberikan 1 assist untuk gol Indonesia. Hal inilah yang tampaknya benar-benar diwaspadai oleh Timnas Mali, karena meski Timnas Indonesia terkesan diremehkan, namun mereka tetap memiliki kekuatan tersembunyi yang bisa saja mengejutkan Mali. Timnas U17 ada di level lain di tingkat ASEAN. Apa yang ditampilkan oleh Timnas U17 pastinya mendapatkan perhatian dari rival Indonesia di ASEAN. Pada tahun ini, Timnas U17 memang lebih baik jika dibandingkan dengan wakil-wakil ASEAN yang lain. Terutama saat bermain di ajang Piala Asia kemarin, waktu itu Indonesia adalah satu-satunya tim yang lolos ke babak perempat final. Kelolosan yang sekaligus mengantarkan Indonesia meraih 1 tiket ke Piala Dunia. Sementara 2 negara lain, yakni Thailand dan Vietnam, harus gagal di babak grup, sehingga mereka juga gagal lolos ke Piala Dunia. Dengan hasil tersebut, kini Garuda Muda berpotensi melawan tim-tim terbaik di dunia. Salah satunya adalah Mali, yang sebentar lagi akan mereka hadapi pada tanggal 18 Agustus mendatang. Selain Mali, Indonesia juga akan melawan Brasil U17. Pertandingan melawan Brasil adalah pertandingan fase grup Piala Dunia, karena kebetulan Timnas berada satu grup dengan negeri Samba tersebut. Kesempatan yang untuk sementara tak akan dirasakan oleh tim ASEAN yang lain. Sementara itu, jelang melawan Timnas Mali, Coach Nova memberikan pesan kepada anak asuhnya. Dirinya berpesan kepada semua pemain untuk jangan takut ketika melawan wakil Afrika tersebut. Pertandingan itu sekaligus juga menjadi ujian Timnas Indonesia karena akan merasakan menghadapi tim kuat seperti Mali. Yang pasti Mali tim hebat, tim bagus. Kita bisa lihat di edisi Piala Dunia sebelumnya. Di Piala Kemerdekaan, mereka bisa 2 kali menang. Saya bilang ke pemain harus berani. Meski Mali berkualitas, punya postur bagus, skill bagus, saya minta ke pemain jangan takut, berikan yang terbaik, kata Nova Arianto dikutip dari CNN. Kini menarik dinantikan pertandingan penentu antara Indonesia melawan Mali. Semoga saja tim Garuda berhasil meraih kemenangan agar gelar Piala Kemerdekaan juga bisa didapatkan. Tapi jika kalah, mari kita terima saja dan tetap beri support kepada para pemain. Lagian tujuan timnas bermain di Piala Kemerdekaan bukan menjadi juara. Juara itu hanya bonus karena yang terpenting game plan serta chemistry antara pemain bisa terbentuk supaya nantinya semakin siap bermain di Piala Dunia. Jadi itulah cerita menjelang pertandingan penentu antara Indonesia melawan Mali.